Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita selalu berada dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Dan semoga teman-teman selalu diberikan rezeki, semangat, dan selalu ceria. Oke? Oh, keren. Nah itu ya teman-teman, tadi salam sapa dari Pak Bima. Pak Bima pengen dengar kabarnya dan suaranya yang semangat ya. Sebelum Pak Bima dengar, nah marilah kita doa dulu ya. Siapa di sini yang ingin memimpin doa, angkat tangan. Oke, silakan. Silakan maju ke depan, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar diberi ketenangan, manfaat, dan diberikan pemahaman setelah pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa dapat akhiri. Oke, silakan duduk kembali ke tempatnya. Nah, setelah berdoa, tadi Pak Bima janji pengen dengar semangatnya. Nah, sembari Pak Bima absen, kalian harus menyebutkan makanan kesukaan kalian. Nah, yang tadi pagi kalian makan, gitu ya, sebelum berangkat sekolah. Atau saya kesukaannya minuman, boleh. Oke. Asep makanan kesukaannya apa, Asep? Nasi goreng. Wah, keren, nasi goreng enak. Nasi goreng campur sosis, campur telur. Mantap. Bintang kesukaannya makan apa Bintang? Kesukaannya mie goreng. Waduh, boleh mie goreng, jangan tiap hari ya mie gorengnya. Oke. Lalu absen ketiga, Caca suka makan apa, Caca? Suka makan donat. Oh, bagus, makan donat ya. Jangan kebanyakan pakai serbuk yang putih atau gulanya, nanti batuk ya. Oke. Lalu Denny mana? Oh, silakan Denny makanan kesukaannya apa, Dan, atau minumannya? Nasi uduk. Bagus, nasi uduk yang di depan ya. Gak apa-apa. Bagus. Pak Bima juga suka makan nasi uduk yang di depan, enak, murah lagi gitu ya. Lanjut lagi. Eman, mana Eman? Eman, silakan Eman. Eman makanan kesukaannya apa, Man? Mie goreng juga. Sama nih, serumah. Oh, enggak serumah ya. Enggak serumah, beda. Mie goreng, Eman. Lalu Gina mana Gina? Silakan Gina, makanan kesukaannya apa? Spaghetti. Keren, spaghetti. Mie, nasi uduk, spaghetti. Bagus. Ya, gitu. Kalau apa ya? Namanya makanan kesukaan, makanan yang paling kita sukai daripada makanan yang lain. Oke. Itu tadi teman-teman absennya hadir semua hari ini ya. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, bagus nih semangatnya teman-teman ya. Coba Pak Bia pengen dengar. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, teman-teman, Pak Bima pengen dengar kesenian atau sesuatu hal yang berbau seni dan budaya. Coba teman-teman pernah melihat pertunjukan seni? Wah, pernah hampir semua, pernah semua ya. Coba Asep pernah lihat pertunjukan seni di mana, Sep? Oh, wayang golek. Bagus, Sep. Wayang golek itu kesenian dari mana, Sep? Wayang golek dari Sunda ada, dari Jawa ada, betul. Dari Sunda, dari Jawa ada. Gitu ya, ada yang bahasa Sunda bahasanya ya, ada yang bahasa Jawa. Ada lagi? Oh, ini nih si Gina dari Bali, Reog.
Reog, nah betul, kesenian, ada tarinya. Oh, pakai topeng, serem lah mukanya gitu ya. Tapi itu emang kesenian Indonesia, gitu. Nah, setelah kita tahu ya, seni itu merupakan sesuatu hal yang dibuat untuk menghibur diri kita ataupun yang nonton ya. Itu secara sederhananya seni. Ataupun untuk membuat sesuatu hal yang baru, boleh itu ya. Apalagi kira-kira membuat gambar, betul, bisa buat gambar ya. Banyak gambar yang kalian tempelkan tuh di belakang itu ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih tarian daerah masing-masing gitu. Tadi kan Gina Ponorogo tuh, di Ponorogo, Reog ya, Reog Ponorogo, di Ponorogo 6 orang. Tari Jaipong, tari piring. Oh, cakep nih, tari piring. Piringnya waktu itu kalau di sekolah nggak piring ya, kayak piring kertas gitu. Lanjut. Nah, tujuan kita belajar tentang sesuatu hal yang baru itu memang penting, teman-teman ya. Yang pertama, kita bisa mengenal sesuatunya dengan baik. Yang kedua, kita mengenal hal baru untuk menjadikan kita lebih tahu dan bisa menghargainya. Contohnya tadi tentang budaya. Nah, budaya ini banyak gitu. Lalu nanti kita punya sesuatu hal, pensil kan baru satu ya, mata pensilnya. Nah, kalian buat tuh 3 atau 4 mata pensil, jadi nulisnya cepat gitu. Nah, gitu. Kalau dihukum tuh kan sama tuh 2, nah cepat gitu. Itu kreasi seni ya. Seni itu tidak ternilai lah teman-teman gitu. Lanjut. Nah, insya Allah hari ini kita akan mempelajari tentang seni dan kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Itu muatan terpadu yang akan kita pelajari. Itu tadi tentang seni, ada banyak kesenian di Indonesia ya. Bahkan Indonesia itu menjadi salah satu negara yang memiliki kesenian, suku, budaya, bahasa terbanyak di dunia. Oi, keren ya. Keren. Di sini contoh nih, Gina dari Bali, terus si Asep dari Sunda, tari piring dari Padang misalkan. Nah, itu di Eropa teman-teman, di Jepang misalnya ya. Di Jepang itu ya udah dari Jepang aja, satu kota misalkan, kota Jakarta, ya udah Tokyo aja, dia nggak punya keseniannya seperti tari piring, terus jaipong, terus tari saman, segala macam ya, nggak ada di sana. Gitu. Kita harus punya kebanggaan, pride. Mantap nih bahasanya Bapak ya, jangan ditawain ya, tenang. Nah, di samping kita memiliki budaya dan kesenian, Kak Bima punya beberapa gambar tentang kesenian dan video ya. Gambar kesenian, tarian dan video kita tonton sebentar.
Nah, itu ya. Tadi video tentang tari-tarian tentang tari-tarian salah satu tari di Indonesia. Tari apa namanya? Betul, tari topeng. Tadi ada tulisannya, judulnya tari topeng. Tari topeng sudah pasti pakai topeng gitu ya. Bagus. Tadi ada tari topeng. Terus dari mana tari topeng? Nah, kagak perhatiin nih. Ya. Ntar Pak Bima kasih rangkumannya di sini, teman-teman baca, nanti ada diskusi, gitu ya. Tapi sebelum ke diskusi, Pak Bima akan mengulas kembali tentang bagaimana caranya membuat topeng. Nah, topeng kan waktu itu hanya dari kertas nih, dari kelas 3 atau kelas 4 ya. Bikin dari kertas, digambar, digunting, pakai karet, gitu. Nah, sekarang buat topengnya ini dari bubur. bukan bubur ayam, bukan bubur yang putih, bukan, bubur kertas ya. Bubur kertas dibikin hancur, terus nanti dicetak. Nah, habis dicetak kita kasih warna pakai cat air, jadi topeng gitu ya. Nah, topeng ini bisa menghasilkan bukan cuan, uang ya, menghasilkan uang. Nah, di samping menghasilkan uang, kita bisa menjadi lebih kreatif untuk membuat sesuatu yang baru dan unik gitu ya. Nah, di samping membuat topeng, kita juga akan membuat suatu proses kegiatan ekonomi. Ini tingkat lanjut dari kegiatan ekonomi sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang kalian sudah kelas 5, berbeda kegiatan ekonomi yang sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya kalian mengenal produksi, distribusi, konsumsi. Nah, itu ya. Lalu di kelas 5 kita akan langsung terjun ke lapangan. Waduh, bukan lapangan ini ya, lapangan futsal, bukan. Terjun ke para pelaku pedagang lah ya bahasanya, ke pedagang. Nanti teman-teman bawa kertasnya, teman-teman tulis, lalu teman-teman tanyanya harus dengan sopan dan santun. Assalamualaikum Pak, atau selamat pagi Pak, selamat siang kalau nanti kalian siang gitu ya, atau sore. Biasanya sore banyak tuh di jalanan soal kita ya gitu. Nah, kalian tanya 5 sampai 10 pertanyaan, boleh dicatat ini template-nya teman-teman, ataupun teman-teman bisa lebih berkreasi lagi gitu. Oke. Yang pertama, Bapak berjualan atau berdagang atau membuat apa? Itu ya. Yang kedua, Bapak ini yang Bapak jual, benda-bendanya yang dijual di sini Bapak beli atau Bapak bikin? Nah, yang ketiga, Bapak yang Bapak bikin ini modalnya berapa? Lalu keuntungannya kira-kira berapa, Pak? Gitu ya, itu yang 3. Yang keempat, Pak, ini kira-kira kalau dipasarkan di pasar dengan berjualan di rumah, apakah bisa selaku di pasar? Itu. Yang kelima, yang terakhir nih, boleh nanti kalian tambah lagi. Apakah distribusi yang Bapak lakukan di misalkan pabrik roti, di tukang roti ini, distribusi yang Bapak lakukan sudah sampai mana saja gitu, dan bagaimana tanggapan mereka yang sudah pernah mencoba roti Bapak? Itu ya, teman-teman bisa nanti kembangkan. Tapi sebelum kita masuk ke wawancara di luar, nah, kita akan melihat video tentang ulasan kembali tentang kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia.
Peran ekonomi dalam menyejahterakan masyarakat. Sebagai seorang pelajar, kamu pasti memiliki berbagai macam kebutuhan, seperti bekal makanan, seragam sekolah, alat tulis, dan tempat belajar yang memadai. Semua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi karena adanya kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yuk kita bahas satu persatu. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Apa ya contoh produksi? Petani menanam padi adalah contoh produksi karena dapat menghasilkan beras. Penjahit menjahit kain menjadi seragam juga contoh produksi karena menambah nilai guna kain. Petani dan penjahit melakukan produksi untuk mendapatkan keuntungan. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang yang dibuat oleh produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Contoh kegiatan distribusi adalah pedagang yang menjual beras di pasar. Konsumsi adalah kegiatan yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Contoh kegiatan konsumsi adalah kamu makan nasi goreng yang dibuat dari beras yang dibeli ibu di pasar. Semua kegiatan ekonomi saling berkaitan satu sama lain. Produksi menghasilkan barang. Barang tersebut kemudian didistribusikan atau disalurkan ke konsumen. Konsumen akan membeli dan menggunakan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan produsen dan distributor akan mendapatkan keuntungan. Setelah itu, produsen akan kembali melakukan kegiatan produksi. Begitu seterusnya. Lalu, apakah semua kegiatan ekonomi tersebut saling memengaruhi? Tentunya ya. Apabila salah satunya terhambat, maka kegiatan ekonomi lainnya juga akan terganggu. Contohnya, jika petani gagal panen karena serangan hama, maka tidak ada beras yang dihasilkan. Akibatnya, masyarakat tidak bisa makan nasi. Contoh lainnya, jika distribusi beras terhambat karena banjir, maka pedagang beras merugi dan masyarakat kesulitan mendapatkan beras. Indonesia memiliki kondisi geografis yang beragam dan sumber daya alam yang melimpah. Karena itu, ada beberapa bidang usaha ekonomi yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertama, bidang pertanian, yaitu usaha mengelola lahan untuk tanaman pangan. Hasilnya berupa beras dan jagung. Kedua, bidang perkebunan, yaitu usaha mengelola lahan untuk komoditas tertentu. Contohnya, perkebunan sawit dan kopi. Ketiga, bidang kehutanan, yaitu usaha mengelola hutan untuk menghasilkan bahan baku kayu dan rotan. Kayu tersebut nantinya dapat diolah menjadi kertas, perabotan, dan bahan bangunan. Keempat, bidang peternakan, yaitu usaha budidaya hewan seperti sapi, kambing, dan unggas. Hasilnya berupa daging, telur, atau susu. Kelima, bidang perikanan, yaitu usaha penangkapan atau budidaya hewan yang hidup di air, baik air tawar maupun air asin. Hasilnya berupa ikan lele, kakap, atau udang. Keenam, bidang industri, yaitu usaha mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya, industri kain dan industri makanan ringan. Ketujuh, bidang pertambangan, yaitu usaha mengelola mineral atau bahan yang tersimpan dalam bumi, seperti minyak bumi, gas alam, dan emas. Kedelapan, bidang jasa, yaitu usaha menawarkan pelayanan atau keahliannya. Contohnya, guru, dokter, kuli bangunan, dan tukang ojek. Selain itu, ada juga jenis usaha berdasarkan cara pengelolaannya, yaitu usaha perorangan dan usaha kelompok. Apa perbedaannya ya? Usaha perorangan yaitu usaha
yang dibangun oleh satu orang. Contohnya, usaha warung soto ayam dan usaha cukur rambut. Kelebihan usaha perorangan adalah keuntungannya dapat dinikmati sendiri. Tapi, modal dan kemampuannya terbatas. Selanjutnya, usaha kelompok, yaitu usaha yang dibangun oleh beberapa orang. Kelebihan usaha kelompok adalah memiliki modal besar karena ditanggung bersama. Tapi, keuntungannya harus dibagi-bagi kepada seluruh pemilik modal. Usaha kelompok ternyata banyak macamnya. Contohnya firma, CV, perseroan terbatas, BUMN, dan koperasi. Firma adalah usaha kelompok dengan tanggung jawab bersama. Firma biasanya didirikan oleh orang-orang yang sudah saling mengenal atau ada hubungan kekerabatan. Contohnya, firma hukum. CV adalah usaha kelompok yang terdiri dari sekutu aktif yang menjalankan usaha dan sekutu pasif yang hanya menanamkan modal. PT adalah usaha kelompok berbadan hukum yang modalnya diperoleh dari pinjaman saham. Contohnya, PT Telekomunikasi Indonesia dan PT Garuda Indonesia. BUMN adalah badan usaha milik negara yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Contohnya PT KAI, PT Pertamina, dan PT PLN. Koperasi adalah usaha kelompok berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya dan modalnya berasal dari simpanan anggota. Contohnya koperasi unit desa dan koperasi sekolah. Wah, ternyata beragam ya bidang dan jenis usaha ekonomi. Adanya usaha ekonomi dapat menghasilkan keuntungan bagi pendirinya dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan begitu, diharapkan setiap orang menjadi sejahtera karena kebutuhan hidupnya dapat tercukupi dengan baik. Dari sini, kita juga belajar untuk menghargai usaha orang tua untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan kita. Caranya adalah dengan selalu bersyukur, rajin belajar, dan hidup hemat. Cita menjual kue buatan ibu di sekolah. Beberapa teman Cita membeli kue tersebut. Apa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masing-masing orang? Coba. Ya, nah itu ya tadi teman-teman kita sudah melihat video tentang kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Ini mengulas kembali ya tentang produksi, distribusi dan konsumsi. Good job, keren. Jadi perhatiin nih, coba aset, aset. Apa yang dimaksud dengan distribusi, Sep? Nah, ada yang mau nambahin? Betul. Distribusi adalah menyebarkan barang atau mendistribusikan barang dari satu tempat produksi atau membuat barang ke tempat lainnya. Ada yang tahu contohnya? Betul. Contohnya dari tadi nih, tukang kue buat kue di satu tempat di rumahnya. Dari rumahnya didistribusikan ke toko-toko. Misalnya nih di Halim. Dari Halim ke Ramat Jati, ke Cililitan, ke Kalibata, ke Pasar Senen misalkan. Itu ya. Paham ya? Distribusi. Konsumsi. Paling gampang. Caca apa, Cak? Konsumsi. Menghabiskan sesuatu atau barang. Betul. Coba ada yang paling tepat apa? Betul nih. Si Asep lagi paling betul, Sep. Menghabiskan nilai suatu barang. Itu namanya konsumsi. Gitu. Contoh, Pak Bima beli handphone. iPhone ya. iPhone ini akan berkurang
dari harga 25 juta iPhone 14 Pro Max misalnya, akan berkurang nilainya jika Pak Bima pakai misalkan 3 tahun ke depan. Sekarang 2023, 2026 Pak Bima jual lagi, harganya naik apa turun? Betul, turun. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan suatu barang akan menurun. Contoh nih, ini harganya misal ya, kursi dan meja ini harganya 800.000 barunya, masih kinclong, masih bersih nih, nggak ada coret-coret nih. Tapi kalau udah ada coret-coret nih seperti ini nih, coba berapa nih harganya? Apakah sama dengan 800.000 atau tidak? Tentu tidak ya, tidak ya. Itu gitu ya. Lalu yang pertama adalah produksi membuat barang. Oke, easy peasy baby lemon squeezy, cakep. Oke, itu teman-teman ya, ulasan sedikit dari materi yang Pak Bima sampaikan hari ini. Pak Bima akan bagi kelompok, di sini 5, di sebelah sini 5. Di sini ada LKPD atau worksheet ya, yang biasa kita kenal worksheet. Jadi teman-teman mengerjakan worksheet dari yang Pak Bima kasih. Worksheetnya itu yang pertama tentang tarik tadi. Nah, silakan berdiskusi tentang tari. Di situ ada soal-soalnya. Nama tarinya tadi apa, lalu propertinya apa. Properti itu barang ya, barang-barang yang digunakannya apa, atau alatnya apa, dan berasal dari mana tari tersebut, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada LKPD tentang kegiatan produksi. Di situ ada contohnya tuh, ada kayu. Nah, kalian ceritakan dari pohon jadi kayu, dari kayu menjadi ini, jadi ini, lalu jadilah misalnya ini kursi gitu ya. Oke, silakan dikerjakan dan diskusi. Setelah diskusi nanti kalian akan mempresentasikan di depan. Lalu ketika di depan boleh tanya jawab, boleh. Pak Bima buka sesi tanya jawab. Pak Bima kasih waktu, silakan. Oke, sudah. Kelompoknya Asep, kelompoknya Caca udah? Oke, udah. Kelompok mana dulu nih yang mau maju? Kelompok si Asep nih. Bagus, si Asep nih pemberani Sep ya. Aduh, Sep, akan maju Sep. Nah, setelah melakukan presentasi, si Asep di sini kegiatan produksinya tentang kita buka sesi diskusi dan tanya jawabnya tentang yang IPS ya, IPAS, tentang kegiatan ekonominya. Yang topeng kan sama semuanya tadi, gitu ya. Kalau yang ini kan beda, gitu. Nah, si Asep ini tentang dari pohon, kayu di hutan. Oh, dia bikin ini yang dibikin gambar kayu dari hutan, lalu menebang kayu, terus jadi kayu yang panjang-panjang, gelonggongan ya namanya, lalu masuk ke pengrajin kayu, lalu ke toko mebel, dari toko mebel diproduksikan ke rumah-rumah, ada yang membeli. Nah, seperti ke sini atau ke sekolah-sekolah. Silahkan dari kelompoknya si Caca. Cak, nanya apa Cak? Atau yang lainnya nih? Menurut si Caca, Sep, dengerin Sep, jangan ngobrol Sep. Menurut Caca, kayu itu nggak selamanya bisa jadi bahan utama dari pembuatan mebel ya. Bagus. Kira-kira apa? Sep, tanggapan dari kamu? Ya betul, bisa dari rotan, bisa dari besi ya. Pernah kita lihat ya kalau di halte-halte busway itu dari besi ya, nggak ada dari kayu. Kenapa kira-kira nggak dari kayu? Betul, mudah lapuk karena hujan
panas, hujan, panas, dan berhari-hari. Gitu. Dan itu menyebabkan lapuk. Kok bisa tahu kamu lapuk dari mana? Nah, punya ini kursi yang udah lapuk. Dikasih tahu sama ayah. Bagus, belajar terus sama ayah dan bundanya. Oke. Tepuk tangan untuk kelompoknya Asep. Keren, Sep. Nah, kelompoknya Gina, silakan maju. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Gina, kelompok Caca. Gina ini tadi ya. Oke, bagus. Tadi kegiatan ekonominya tentang roti O. Roti O yang sering kita lihat di mall atau di stasiun ya. Ini kamu lihatnya di mana? Stasiun. Bagus. Di stasiun-stasiun banyak yang roti O ya. Gitu ya. Nah, setelah kita melakukan diskusi teman-teman ya, yang teman-teman lakukan ini adalah tentang bagaimana kita membuat sesuatunya menjadi punya nilai. Gitu ya. Contoh tadi kertas bekas yang tadi Pak Bima contohkan. Kertas bekas dijadikan bubur, direndam ya pakai air sampai kayak bubur, ditumbuk-tumbuk, lalu dibuat cetakan muka kita. Nah, terus kita cat jadi topeng. Nah, itu jadi bisa dijual nggak kira-kira? Bisa ya? Oke, bisa ya? Keren gitu. Tadi kayu, suatu saat nanti si Asep jadi pengrajin kayu hebat, bisa bikin kursi yang nggak ada kakinya misalkan. Bisa. Oke, bagus ya. Atau si Caca bisa membuat roti dengan daya tahan. Ketika kita makan rotinya itu tahan lapar seminggu misalnya. Keren, Cak. Keren. Kau makan beli tuh roti ya, stok buat seminggu gitu ya. Bagus. Siapa tahu ya kan, suatu saat nanti kita punya teknologi canggih membuat sesuatu hal yang beda gitu ya. Bagus teman-teman. Ada yang mau ditanyakan tentang kesenian dan kegiatan ekonomi di Indonesia? Nah, silakan bertanya. Oke, bagus pertanyaannya. Dia nanya tentang Pak, kenapa kita memiliki budaya yang banyak. Lanjut. Terakhir, teman-teman, sebelum kita akhiri, nanti jangan lupa bawa kertas yang tadi sudah kalian tulis tentang wawancara ke pelaku ekonomi, pedagang, usaha, penjahit atau segala macam. Boleh tanya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman minta izin dulu, jangan sampai langsung nanya ini. Jangan ya, ntar dia marah lagi banyak pelanggan gitu ya. Gitu. Nah, itu aja teman-teman. Semoga teman-teman paham tentang apa yang telah kita pelajari dan apa yang akan kita lakukan nanti di kemudian hari. Oke? Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita istirahat, Pak Bima akan tunjuk salah satu siswa untuk menyimpulkan dari kelompok si Asep. Ayo Ketua Asep. Menurut kamu kesimpulannya gimana tentang seni tari di Indonesia, Asep? Nah, bagus. Seni tari di Indonesia harus kita lestarikan. Bagus, jangan sampai hilang oleh K-pop. Ya, Sep ya. Sama K-pop. Bagus, Sep. Terus dari Caca, gimana Caca? Menurut kamu apa yang simpulkan dari kegiatan ekonomi di Indonesia? Ya. Oke, bagus.
Tepuk tangan nih buat Caca, keren. Kata Caca, kegiatan ekonomi di Indonesia itu harus dilakukan dengan tepat, cermat, tidak boleh ada investor. Bagus. Bagus, nanti kamu jadi menteri perdagangan atau menteri BUMN. Nah, jangan sampai produk lokal kita dikalahkan oleh produk internasional. Good job. Roti O emang oke. Oke, cakep. Oke, itu ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman keluarkan makanannya. Silahkan berdoa sebelum makan dan jangan lupa cuci tangan. Oke, kita akhiri dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.